Saudara-saudari, janganlah kamu saling memfitnah. Kalau kamu mencela sesamamu, itu sama saja dengan melanggar hukum Tuhan dan main hakim sendiri. Artinya, kamu merasa dirimu hebat dan pantas menghakimi sesama sekaligus menilai hukum Tuhan. Kamu seolah berkata, hukum Tuhan perlu diubah. Bukan urusanmu untuk mengubah perintah Tuhan. Tugasmu hanyalah menaati hukum kasih itu. Yakobus 4 ayat 11. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-18 di dalam serial pembahasan kitab Roma dengan tema Berkatilah, jangan mengutuk. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kalau ada orang yang menyakitimu, mintalah kepada Allah supaya Dia memberkati orang itu. Ya, mintalah berkat untuk dia dan jangan meminta Allah mengutuk dia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 14. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2, kita dipanggil untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan. Lalu ditransformasikan oleh pembaruan pikiran kita, membuktikan, menguji, mendemonstrasikan apa kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna. Studi-studi sebelumnya telah meneliti bagaimana kehidupan yang diubahkan mencakup kasih karunia seperti kasih tanpa kemunafikan, sementara membenci apa yang jahat, mengasihi saudara-saudara dengan kasih kekeluargaan, sangat menghargai satu sama lain. Namun melayani Tuhan dengan rajin, dengan semangat yang menyala-nyala, itu adalah suatu keharusan. Bersukacita di dalam pengharapan, sabar di dalam kesengsaraan, tabah dalam doa, memiliki persekutuan dalam memenuhi kebutuhan orang-orang kudus, mengusahakan keramahan terhadap orang asing. Roma 12 ayat 3 yang sudah kita bahas kemarin. Indikasi lain dari transformasi adalah bagaimana seseorang menanggapi perlakuan buruk. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Inilah yang akan kita bahas dari Roma 12 ayat 14. Ini tentu bertentangan dengan sifat manusia kita yang berusaha untuk merespon dengan cara yang sama. Tetapi ketika kita mempertimbangkan apa yang diungkapkan dalam Alkitab mengenai perintah ini, kita mungkin lebih memahami mengapa ini adalah bagian dari kehendak Allah yang kudus dan dapat diterima dan sempurna bagi kita. Mari kita mulai dengan yang pertama, perintah ditentukan untuk memberkati. Kata Yunani-nya adalah eulogio, seperti yang didefinisikan oleh Strong, untuk memuji, rayakan dengan pujian, untuk memohon berkat. Kata memberkati di sini berarti berbicara baik tentang atau kepada, tidak mengutuk lagi atau memfitnah, tetapi berbicara tentang hal-hal yang dapat kita puji dalam diri musuh. Atau jika tidak ada yang dapat kita puji, jangan katakan apapun tentangnya. Memberkati yaitu untuk mendoakan mereka, mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kita menemukan perintah ini diberikan oleh Kristus dan Petrus. Bisa dibaca di dalam Matius 5 ayat 44, Lukas 6 ayat 28, 1 Petrus 3 ayat 9. Perhatikan bahwa Paulus memberikan nasihat dua kali dalam teks kita
mungkin menyiratkan tantangan tugas ini untuk tidak mengutuk. Kata Yunani untuk kutukan adalah kata raomai, yang Strong definisikan sebagai mengutuk, malapetaka, mengutuk kejahatan atas, untuk memohon kutukan dari Tuhan untuk menimpa orang lain, berdoa agar Tuhan menghancurkan mereka. Dalam arti yang lebih besar lagi, itu berarti menyalahgunakan dengan kata-kata celaan, memfitnah, atau mengekspresikan diri dengan kekerasan, duniawi, dan cara yang keterlaluan. Ketika dia berkata, jangan mengutuk, maksudnya jangan berharap yang jahat pada musuhmu. Dia yang dapat mematuhi hal ini adalah manusia yang telah bertobat. Meskipun hal ini mungkin tampak menantang, kita memiliki beberapa contoh untuk menunjukkan kepada kita bahwa itu mungkin. Yang kedua, perintah yang digambarkan di dalam karakter Ayub. Digambarkan oleh Tuhan sebagai orang yang tidak bercelah dan jujur. Ayub 1 ayat 8. Yang mengaku tidak bersalah sehubungan dengan mengutuk orang lain. Apakah aku bersuka cita karena kecelakaan pembenciku dan bersorak-sorai bila ia ditimpa malapetaka? Aku takkan membiarkan mulutku berbuat dosa, menuntut nyawanya dengan mengucapkan sumpah serapah. Ayub 31 ayat 29 sampai 30. Dalam penyaliban Yesus, saat dia tergantung di kayu salib, Yesus berdoa bagi mereka yang menyalibkan dia. Lukas 23 ayat 34. Padahal dirinya menjadi objek dari caci maki, cemoohan, dan hujatan. Pada waktu Kristus dihina, dia tidak menghina balik. Waktu disiksa, dia tidak berkata, awas, aku akan membalasnya. Dia hanya menyerahkan diri kepada Allah, karena dia tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil. 1 Petrus 2 ayat 23. Dalam perilaku orang Kristen, seperti Stefanus ketika dia dilempari batu, sambil berlutut dia berseru dengan suara keras, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini atas mereka. Sesudah berkata begitu, Stefanus mati. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 60. Seperti Paulus dan para rasul yang sering dilecehkan, kami bekerja keras dengan tangan sendiri. Kami sering dihina, tetapi kami membalas mereka dengan mendoakan berkat. Ketika kami dianiaya, kami menerimanya dengan sabar. 1 Korintus 4 ayat 12. Jadi meskipun perintahnya mungkin sulit, kita tahu itu dapat untuk dipatuhi. Mengapa dan bagaimana? Kemudian kita harus berusaha untuk melaksanakannya. Hal yang ketiga, perintah dikerjakan, itulah panggilan kita. Kita telah dipanggil untuk mengikuti langkah ataupun jejak ataupun teladan Yesus. Untuk itulah Allah memanggil kamu masing-masing. Kamu harus sabar karena Kristus sendiri sudah menderita bagi kita. Dia menjadi teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Dia tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah mengucapkan dusta. Pada waktu Kristus dihina, dia tidak menghina balik. Waktu disiksa, dia tidak berkata, awas, aku akan membalasnya. Dia hanya menyerahkan diri kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah adalah hakim yang adil. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 23. Untuk memberkati agar kita mewarisi berkat. Ketika orang lain berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Ketika orang lain menghinamu, jangan membalas dia dengan penghinaan. Sebaliknya, berdoalah supaya Allah memberkati dia. Memang untuk itulah kita dipanggil menjadi milik Allah yang istimewa, yakni supaya ketika kamu dibuat susah, kamu membalasnya dengan memberkati. Dengan begitu, kamu juga akan diberkati Allah di kemudian hari. 1 Petrus 3 ayat 9. Kita telah dipanggil untuk mengambil bagian dari kodrat ilahi. Kiranya kamu senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan Allah yang berlimpah-limpah, karena kamu semua sudah mengenal Allah Bapa dan Yesus penguasa kita. Dengan kuasanya sendiri,
Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikan-Nya. Melalui kemuliaan dan kebaikan-Nya itu, Allah juga sudah menjanjikan banyak hal yang berharga dan sangat besar kepada kita. Oleh janji-janjinya itu, kita menerima roh Allah sendiri dan dipersatukan dengan Dia. Sehingga kita tidak lagi terikat pada segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan badan yang jahat. Dosa itu sedang menguasai dunia ini seperti penyakit menular yang mematikan. 2 Petrus 1 ayat 2-4. Menjadi anak-anak Bapa kita yang di surga. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah setiap orang yang memusuhimu, berkatilah setiap orang yang mengutukmu, berbuat baiklah kepada semua orang yang membencimu, dan berdoalah bagi setiap orang yang menghina serta menganiaya kamu. Karena bila kamu berbuat demikian, kamu sedang mengikuti teladan Bapamu yang di surga. Sebab Dia baik kepada semua orang. Misalnya, Dia membuat matahari bersinar untuk orang baik maupun jahat. Dia juga menurunkan hujan bagi orang yang hidupnya benar maupun yang berlaku jahat. Matius 5 ayat 44-45. Ini mungkin sifat manusia untuk menanggapi kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita memiliki panggilan yang lebih tinggi. Panggilan itu diperlukan di tempat kerja, di sekolah, ketika majikan atau sesama karyawan memfitnah kita, ketika teman sekelas mengolok-ngolok atau menyakiti kita, di rumah ketika pasangan mengatakan atau melakukan hal-hal yang menyakitkan satu sama lain, saat persaingan saudara dan mengangkat kepalanya dengan angkuh. Dengan saudara-saudara, saudara-saudari, janganlah kamu saling memfitnah. Kalau kamu mencela sesamamu, itu sama saja dengan melanggar hukum Tuhan dan main hakim sendiri. Artinya, kamu merasa dirimu hebat dan pantas menghakimi sesama sekaligus menilai hukum Tuhan. Kamu seolah berkata, hukum Tuhan perlu diubah. Bukan urusanmu untuk mengubah perintah Tuhan. Tugasmu hanyalah menaati hukum kasih itu. Yakobus 4 ayat 11. Ketika mereka mengatakan atau menulis hal-hal buruk tentang kita, ketika mereka memfitnah atau salah menggambarkan kita, tidak hanya ketika dianiaya demi Kristus, tetapi setiap kali dianiaya oleh orang lain. Sebagai kesimpulan, tapi bagaimana dengan contoh seperti Raja Daud? Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Mazmur 69 ayat 22-23. Bagaimana dengan Nabi Elisa? Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. 2 Raja-Raja 2 ayat 24. Lalu bagaimana Rasul seperti Paulus? Tetapi Petrus berkata kepada Simon, binasalah kamu bersama uangmu itu, karena kamu menganggap pemberian rohani dari Allah bisa dibeli dengan uang. Kisah Para Rasul 8 ayat 20. Lalu bagaimana dengan Kristus sendiri? Yesus berkata, celakalah kalian, hai para ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu semuanya munafik. Di antara kamu ada yang merampas harta para janda, lalu berdoa begitu panjang dalam kumpulan umat Tuhan seperti kamu dianggap sebagai orang baik. Allah pasti akan menjatuhkan hukuman berat kepada setiap orang yang berbuat demikian. Matius 23 ayat 13 sampai seterusnya, karena kutukan Yesus ini berkata celaka kepada orang Saduki dan orang Farisi, daftarnya masih panjang sekali. Mereka menyatakan yang terbaik, mereka melakukannya dengan panggilan khusus.
dan naluri yang dipimpin oleh Roh Kudus. Orang-orang yang diilhami seperti itu memiliki panggilan dan bantuan untuk mengelola murka dan penghakiman Allah. Sedangkan kita berbeda dengan Rasul, berbeda dengan Yesus, dan juga dengan Daud dan Nabi Elisa. Kita memiliki panggilan untuk memberikan belas kasihan dan menyerahkan pembalasan kepada Allah. Roma 12 ayat 19. Oleh karena itu, marilah kita berdoa agar Tuhan memampukan kita untuk dengan setia menjalankan panggilan kita. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Roma 12 ayat 14. Ketika orang lain berbuat jahat kepadamu, janganlah membalasnya dengan kejahatan. Ketika orang lain menghinamu, jangan membalas dia dengan penghinaan. Sebaliknya, berdoalah supaya Allah memberkati dia. Memang untuk itulah kita dipanggil menjadi milik Allah yang istimewa, yakni supaya ketika kamu dibuat susah, kamu membalasnya dengan memberkati. Dengan begitu, kamu juga akan diberkati Allah di kemudian hari. 1 Petrus 3 ayat 9. Siapa tahu, mungkin dengan menjalani kehidupan yang berubah seperti itu dapat menyebabkan transformasi orang lain. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang sudah menyadari panggilan kita yang istimewa, agar kita menjalankan tugas memberkati orang lain, kita menghindari untuk mengutuk orang lain. Betapapun orang lain itu menyakiti kita, kiranya kita boleh meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan ketika berada di kayu salib, dan juga teladan para orang kudus lainnya seperti Stefanus dan lain sebagainya. Kiranya setiap diri kita memohonkan berkat bagi orang yang menganiaya kita. Tuhan Yesus yang akan menyanggupkan, memberi kita kekuatan dan memberkati kita selalu. Shalom.